Halo teman-teman, ketemu lagi sama gua Andika di Inside Corner. Di sesi video kali ini ada hal yang menarik teman-teman yang mau gua share. Teman-teman coba lihat deh, orang-orang di sekitar teman-teman. Kita coba ngebedain nih antara orang-orang yang kehidupannya sukses sama yang enggak. Teman-teman coba lihat mulai dari diri sendiri, keluarga, teman-teman terdekat, ataupun di lingkungan tetangga. Orang-orang yang sukses dengan yang enggak, yang bahagia dan yang tidak dengan hidupnya, biasanya perbedaannya sederhana teman-teman. Orang-orang yang punya masalah, baik itu di pendidikan, keluarga, ekonomi, itu biasanya dia menjalani hidup, itu hanya mengikuti arus aja. Tanpa benar-benar prepare untuk menghadapi setiap ujian yang ada di setiap tahapan hidupnya teman-teman. Sementara dalam kehidupan itu, ujian ini menarik. Karena kalau misalkan kita nggak berhasil menyelesaikan ujian di setiap tahapan hidup kita, masalah itu akan kita bawa ke tahapan-tahapan berikutnya. Itulah akan kita bahas di video kita kali ini. Gimana caranya biar kita nih, anak-anak muda, bisa tahu kira-kira apa aja sih ujian-ujian di tahapan kehidupan kita yang akan datang, dan gimana cara ngadepinnya biar kita punya kehidupan yang lebih baik. Ya, terdengar seperti main game, tapi kalau di dalam game, itu di setiap tahapan, kita dikasih quest, dikasih ujian, dan kalau kita berhasil menyelesaikan ujian tersebut, kita naik ke level berikutnya. Dan semakin tinggi level kita, ujiannya maka semakin berat. Mirip-mirip ya sama hidup. Tapi yang menarik teman-teman, kalau di dalam game, kalau kita nggak berhasil nih menyelesaikan quest itu, kita nggak bisa naik ke level-level berikutnya, karena memang dibatasi. Gimana caranya kompetensi kita, skill kita udah cukup, baru kita lanjut ke level berikutnya untuk menghadapi tantangan yang lebih berat. Tapi dalam kehidupan, ternyata nggak gitu. Kalau misalkan kita ngelewatin nih ujian, kemudian kita sebenarnya gagal, kita akan tetap lanjut, karena usia kita terus bertambah. Kita dibatasi oleh konteks waktu teman-teman ya. Dan ini sebenarnya teruji, pure di dalam sains. Contohnya teman-teman, dari mulai kita masih bayi, itu ada tugas-tugas perkembangan, ada ujian-ujian yang kalau misalkan ada masalah atau nggak selesai di situ, maka masalahnya itu akan kebawa ke tahapan kehidupan kita yang berikutnya. Contoh, anak kecil itu tahapannya awalnya itu mulai dari tidurnya telentang, kemudian tengkurap, dari tengkurap akhirnya bisa merangkak perlahan-lahan pegangan akhirnya berjalan. Ada beberapa anak-anak yang tahapan untuk merangkaknya itu skip, akhirnya langsung berjalan gitu, itu ada. Tapi ternyata bukannya bagus, justru malah bawa dampak buruk. Anak-anak yang nggak melewati tahapan merangkak ujian tadi, itu pas ketika berjalan ternyata gampang banget anak itu jadinya jatuh. Keseimbangannya jadinya terganggu, karena mungkin otot kaki dan tangannya yang tadinya dilatih dalam merangkak, itu nggak terlatih dengan baik. Kemudian tahap berikutnya masuk ke ujian yang lebih kompleks. Ada toilet training, yang tadinya mungkin untuk buang air itu di popok, dan ini harus ke toilet. Ada prosesnya. Untuk anak-anak yang gagal untuk proses toilet training atau telat gitu ya, biasanya banyak masalah-masalah psikologis yang juga dibawa. Mulai dari cemas, anaknya biasanya itu gampang cemas. Kemudian juga perilakunya biasanya suka nahan-nahan, gak percaya diri. Lalu kemudian juga ada beberapa case anak-anak ini jadinya agresif ataupun impulsif. Teman-teman bayangin ya, ada masalah tadi, nggak berhasil, akhirnya ada dampak buruk. Dampak buruk tadi, masalah psikologis tadi, ini kebawa nih ketika anak masuk ke usia SD dan SMP. Dan itu bakalan jadi masalah. Sementara di usia SD SMP, ada ujian lain yang harus dihadapi. Lanjut di tahap kehidupan berikutnya. Misalkan nih, ada anak-anak di usia TK sampai SD. Biasanya anak usia segitu masih egois. Dan itu wajar. Tapi itu adalah ujian. Kalau misalkan masalah keegoisan ini tidak hilang, kita nggak banyak akhirnya berinteraksi dan berhasil ngebangun hubungan yang meaningful gitu ya dengan teman-teman ketika TK dan SD, maka masalahnya akan berlanjut di SMP dan SMA. Sementara ketika SMP dan SMA, interaksi antar manusia semakin kompleks teman-teman. Masalah egois tadi, ini dampaknya makin besar. Kita mungkin akan punya teman yang sangat kecil atau nggak punya teman sama sekali. Dan bayangin ketika SMP dan SMA nggak punya banyak teman, kemungkinan kita bakal ngejalanin kehidupan kita di fase tersebut, itu juga bakalan nggak bagus-bagus banget, nggak bakalan optimal. Karena ada masalah yang kita bawa dari tahapan perkembangan kita sebelumnya teman-teman. Ketika SMA punya masalah tadi,
kira-kira mungkin nggak kita jadinya orang yang sangat suka explore dan akhirnya orang menjadi seseorang yang tahu dengan apa tujuan kuliah yang benar-benar pengen kita seriusin gitu ya? Kemungkinan besar enggak, karena banyak masalah tadi yang dibawa gitu. Dan akhirnya ketika selesai SMA, masuk ke fase kuliah, ternyata milih jurusan yang asal, cuma ikut-ikut teman, cuma ngeliat apa yang lagi tren, apa yang sekiranya keren, yang penting nama univnya bagus gitu ya. Akhirnya pas kuliah pun kita nggak sungguh-sungguh, karena turns out ternyata kita nggak benar-benar suka sama jurusannya. Dan akhirnya karena kita nggak benar-benar suka, akhirnya kita nggak banyak explore, kita nggak banyak gabung organisasi ini dan itu. Dan akhirnya ketika masa kuliah tadi, nggak banyak juga kompetensi yang kita kembangkan. Nah, ini jadi masalah berikutnya. Karena ketika teman-teman udah lulus kuliah, tugas berikutnya adalah teman-teman harus jadi individu yang produktif. Masuk ke fase di mana teman-teman harus kerja, teman-teman harus menghasilkan, dan bahkan teman-teman juga harus mulai berkeluarga gitu ya. Kebayang nggak teman-teman, misalkan nih ada orang seperti ini. Ketika kuliah tadi milih jurusannya asal, kemudian ketika lulus kuliah, akhirnya milih kerjaan atau dapat kerjaan yang sebenarnya dia tuh nggak minat, dia tuh nggak tertarik, dan dia tuh nggak nyaman dengan apa yang dikerjakan. Lalu kemudian di sisi lain, ketika selama kuliah dia nggak banyak eksplor, nggak banyak berinteraksi sama orang lain, jadi pengetahuannya tentang bagaimana menjalin hubungan juga nggak dapat. Akhirnya ketika dia menikah, memilih pasangan tanpa pengetahuan yang memadai, akhirnya memilih pasangan karena mungkin aspek-aspek yang sifatnya permukaan dan hal-hal yang sifatnya sesaat. Itu yang kedua. Yang ketiga, akhirnya karena juga pas kuliah dia nggak banyak networking, dia nggak banyak kenal sama orang-orang, dia nggak banyak tahu bagaimana orang-orang tuh bisa mencapai kesuksesan, dia juga nggak tahu bagaimana cara mengembangkan diri. Masalah-masalah ini itu jadinya ngumpul di usia 20-an ini gitu ya. Dan kalau misalkan mau lanjut ke tahapan kehidupan berikutnya, di mana kita harus mungkin melanjutkan generasi gitu ya, dengan punya anak dan seterusnya, jadi susah banget. Karena ada banyak hutang ujian yang belum kita selesaikan gitu ya. Dan ketika kita udah masuk ke usia 30-an tahun, ini udah nggak banyak chance kita untuk remedial teman-teman. Karena waktu kita makin terbatas, orang-orang juga nggak banyak ngasih lagi kesempatan kita, karena kita udah dilihat sebagai orang yang dewasa. Harusnya kita udah cukup matang, tapi sebenarnya kita masih banyak hutang ujian tadi gitu. Nah, kita akan bahas nih berikutnya bagaimana caranya biar jadinya kita bisa clear, tahu apa aja ujian yang akan kita hadapi dan bagaimana cara nge-prepare-nya. Tapi kayaknya kalau dipikir-pikir, sebenarnya yang tadi gue bahas itu sebenarnya sederhana teman-teman nih. Kayaknya harusnya kita semua udah aware bahwa tahapan kehidupan seperti itu. Dari mulai SMP, lanjut kemudian ke SMA. Di SMA kita harus mulai tahu apa yang mau kita capai. Kemudian kita lanjutkan itu ketika kuliah. Setelah kuliah kita harus jadi produktif. Sederhana banget sebenarnya. Dan harusnya semua orang udah aware. Dan kalaupun kita tarik gitu ya ke belakang, misalkan let's say, teman-teman udah jelas nih cita-citanya mau jadi apa. Misalkan jadi pebisnis gitu ya. Kita tarik ke belakang. Untuk jadi pebisnis berarti butuh skill dan butuh relasi. Untuk punya skill dan relasi yang baik, teman-teman berarti harus ngalokasin waktu untuk belajar. Kemudian teman-teman harus ngalokasin waktu untuk networking. Untuk bisa ngelakuin kedua hal itu, ya teman-teman harus punya motivasinya, ngalokasin waktu sekian jam per minggu dan seterusnya. Sebenarnya caranya jelas gitu. Bahkan caranya cenderung gampang. Karena sekarang semua akses sudah ada. Tapi kalau emang ternyata caranya udah clear, dan aksesnya juga mudah, kenapa kok nggak banyak yang bisa ngelakuin itu dan benar-benar konsisten untuk mencapai itu? Nah, hal yang menarik teman-teman terkait dengan konteks tadi, bagaimana caranya kita bisa mempersiapkan setiap ujian yang mau kita capai, ada 3 fakta teman-teman yang mau gue share. Yang pertama, antara tokoh-tokoh yang sudah mencapai kesuksesan luar biasa yang di-share di video-video sebelumnya gitu ya, ada yang memang punya privilege sehingga kesuksesannya mungkin lebih mudah dicapai, tapi banyak juga yang enggak. Dan kalau teman-teman cari kisahnya itu juga banyak banget. Tapi ada satu kesamaan di antara mereka teman-teman, bahwa baik yang punya privilege ataupun tidak, mereka berdua punya tujuan yang luar biasa kuat. Mereka punya purpose, mereka punya sesuatu yang mereka yakin banget harus mereka perjuangkan. Salah satu contoh yang menarik adalah kisahnya Pak Zainal Arifin. Beliau adalah seorang OB yang kemudian menyelesaikan karirnya sebagai Vice President di salah satu bank terbesar di Asia Pasifik. Kenapa bisa? Ternyata Pak Zainal Arifin ini punya tujuan yang kuat banget untuk keluarga. Jadi balik lagi ya teman-teman, tujuan itu nggak harus besar, luar biasa, tapi yang penting kuat dan dalam. Pak Zainal Arifin mulai karirnya sebagai OB, tapi ketika beliau sebagai OB,
beliau itu nggak berhenti untuk belajar. Dan beliau pengen banget ngebantu karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Dan ketika ada training karyawan, beliau sebagai OB itu ikut nonton untuk belajar terkait dengan training tersebut. Akhirnya secara perlahan beliau belajar dengan hal-hal baru. Dan kemudian beliau mulai diamanahkan ke pekerjaan-pekerjaan di level staff yang tadinya OB gitu ya. Ketika beliau di level staff pun, beliau jadinya kerja kerasnya luar biasa. Dan keinginan belajar beliau juga tinggi banget. Akhirnya orang-orang di sekitar beliau itu ngerasa happy banget kerja sama beliau. Karena ngerasa banyak terbantu dan orang ini willing untuk ngelakuin banyak hal. Karirnya terus berlanjut sampai akhirnya beliau pensiun di posisi jabatan tertinggi di Indonesia sebagai Vice President. Teman-teman bayangin prosesnya. Siapa sih orang-orang yang starting dari OB kemudian bisa bercita-cita sebagai Vice President gitu ya? Mungkin sangat jarang, bahkan nggak ada. Tapi Pak Arifin ini berhasil membuktikan itu. Jadi kuncinya satu teman-teman di fakta pertama ini, bahwa orang-orang yang sukses luar biasa itu punya tujuan yang clear dalam hidupnya. Fakta yang kedua teman-teman, kita banyaknya belajar di sekolah, kita disampaikan bahwa manusia itu satu-satunya makhluk yang punya akal gitu ya. Ternyata enggak juga teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih, ada video, ada monyet gitu ya lagi ngebantuin masak gitu ya. Kok bisa ya dia kayak gitu? Kemudian juga ada video yang menjelaskan bahwa lumba-lumba ternyata interaksi sosialnya juga kompleks. Lumba-lumba tuh bisa bahkan ngebully penguin gitu ya, ngebully hewan lain hanya untuk senang-senang. Dan ada juga video simpanse yang bisa mengingat angka dengan sangat baik, bahkan mungkin kita nggak bisa kayak gitu. Jadi mereka punya akal, tapi ada keterbatasan. Nah, apa sih keterbatasannya yang membedakan antara manusia dengan hewan-hewan ini? Ternyata teman-teman, manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa mempersepsikan tentang masa depan, memaknai masa depan, dan memikirkan bagaimana cara mencapainya di masa ini. Jadi akal kita tuh ada tanpa batasan waktu teman-teman. Kita bisa memikirkan tentang masa depan. Sementara hewan lain itu hidupnya di saat ini aja. Gitu ya, udah ada masalah di saat ini, dia selesaikan di saat ini. Dia nggak memikirkan rencana ke depannya seperti apa. Cuma manusia yang punya itu. Itu fakta kedua teman-teman ya. Nah, fakta ketiga, berarti kalau misalkan kita lihat dari fakta kedua ini dan fakta pertama, kok nggak banyak ya orang yang suksesnya luar biasa? Berarti sepertinya nggak banyak juga orang yang benar-benar tahu apa artinya jadi manusia. Orang-orang yang benar tahu bahwa yang paling penting jadi manusia adalah gimana kita bisa memikirkan tentang masa depan kita dan kemudian merencanakan dan mempersiapkannya dari sekarang. Nah, itu yang sepertinya banyak kita lupakan gitu ya. Teman-teman coba bayangin aja, misalkan ya, kita ada di sebuah hutan yang lebat banget, kita tiba-tiba aja misalkan terbangun dan terjebak di situ gitu ya. Di sana ada banyak binatang buas dan tentunya untuk nyari makan pun kita butuh effort gitu. Teman-teman bayangin misalkan kita kondisinya seperti tadi. Kalau misalkan sejak awal kita nggak tahu kita mau kemana, kira-kira bisa nggak kita benar-benar mikirin effort apa yang harus kita lakukan, jalan mana yang harus kita tempuh, resource apa yang harus kita siapkan untuk bisa mencapai tujuan kita? Pasti enggak. Jadi kalau misalnya kita terjebak ke hutan, cara yang paling pertama itu ya bukan kita langsung jalan. Caranya adalah naik dulu ke pohon yang teman-teman lihat paling tinggi. Dari situ teman-teman lihat ke sekitar. Kira-kira arah mana sih tujuan yang mau dicapai? Baru deh teman-teman akhirnya tahu harus ngarah kemana, lewat medan yang seperti apa, dan butuh perbekalan seperti apa. Kalau enggak, jadinya hidup kita bakal di situ aja. Entah kita jadinya nggak dapet bahan makanan, akhir kita mati di sana, atau kita dimakan binatang buas. Sama juga dengan kehidupan. Setiap tahapan kehidupan ada ujiannya. Kalau sejak awal kita tahu apa yang mau kita tuju, maka harusnya kita tahu juga apa persiapan-persiapan harus kita siapkan, biar jadinya kita bisa ngelewatin tuh ujian-ujian tadi dan nyampe ke tujuan kita. Jadi kebayang teman-teman ya, kalau misalkan kita belum punya tujuan yang jelas, ya udah kita jadi jalanin hidup, spend waktunya tuh seakan-akan tuh singkat banget. Bahwa kita lakukan apa yang kita hadapi sekarang aja. Jadinya kita akan cenderung dan pastinya milih sesuatu yang lebih fun, gitu ya, lebih menarik untuk kita dan sifatnya biasanya sesaat. Sementara sebenarnya ada ujian yang akan datang, tapi jadinya kita nggak prepare. Nah, tapi kan pertanyaan berikutnya, gimana nih caranya biar kita benar-benar tahu tujuan hidup kita tuh apa sih? Apa yang benar-benar bisa jadi purpose kita dan ngebantu kita nge-navigate hidup kita. Nah, itu yang akan kita bahas di video berikutnya teman-teman ya. So, stay tune di next video.